Terdengar suara motor yang menabrak sebuah mobil yang ada di depan warung mie ayamnya Pak Rudi dan Bu Eva. Sementara saat itu, di dalam warung mie ayamnya Pak Rudi yang terbilang sangat luas itu, terdengar suara gemrungsung karena tidak sabar antri giliran, dan juga suara mangkuk yang sedang dicuci di belakang dapur oleh para karyawannya. Sontak semua terdiam dan menoleh ke arah jalan. Saat ada kejadian kecelakaan itu, ternyata ada salah satu pemotor yang saat itu dengan kecepatan tinggi, mungkin karena ngantuk, jadi dia tidak fokus dan menabrak mobil yang terparkir di depan warung. Semua warga pun menolong pemotor itu, dan saat hendak dibawa ke rumah sakit, naas, pemotor tersebut nyawanya tidak tertolong karena memang motornya ringsek parah. Keadaan pemotor itu juga kepalanya bocor, mengeluarkan banyak darah yang bercacaran di aspal. Sehingga saat itu korban langsung dibawa ke alamat rumah keluarganya yang mana untungnya ada KTP yang dibawa, jadi tahu alamatnya. Setelahnya korban yang sudah dipulangkan ke rumah keluarganya, warung mie ayam pun kembali seperti semula. Semua mengantri, giliran dibuatkan pesanannya, dan juga ada yang silih bergantian pergi karena sudah selesai makan. Karyawannya Pak Rudi pun sampai kewalahan. Meskipun di warung itu ada banyak karyawannya, salah satunya ada Dila yang bekerja di sana, dan dia bekerja di bagian pelayan. Jadi dia yang mengantarkan mie ayam pesanan pembeli ke meja, atau bahkan ada yang dibungkus. Dila baru 1 tahun kerja di warung mie ayam itu, jadi dia sudah tidak kaget kalau warung dalam keadaan sangat ramai. Karena memang setiap harinya warungnya Pak Rudi dan Bu Eva itu selalu ramai. Dan Dila juga tidak hanya 1 kali mendapati pengendara yang lewat di depan jalan warung mie ayam itu yang mengalami kecelakaan. Dia sudah beberapa kali mendapati kecelakaan di depan warung tempat kerjanya itu, dan berbagai macam-macam kondisinya. Tapi kebanyakan selalu MD. Tapi Dila tidak berpikiran yang aneh-aneh karena pikirnya mungkin memang kebetulan saja. Dia berjalan dengan membawa penampan yang di atasnya ada 3 mangkuk mie ayam, dan dia letakkan di atas meja pembeli yang dari tadi sudah menunggu pesanannya. Sesaat kemudian, ada salah satu pembeli yang memanggil Dila. Dia pun segera menghampiri. Ternyata pembeli itu meminta untuk dibungkuskan 2 porsi lagi untuk dibawa pulang. "Mbak, tolong buatkan 2 porsi lagi ya, dibungkus." "Iya Bu, baik, sabar ya, nanti nunggu giliran." Setelahnya Dila pun menghampiri temannya mengatakan pesanannya ibu tadi untuk dibungkus. Beberapa jam kemudian akhirnya warung mie ayamnya sudah sedikit sepi, sehingga Dila ada waktu senggang. Dia pun istirahat meluruskan kedua kakinya di belakang bersama dengan karyawan lainnya, juga sedang kerja di bagian masing-masing. Saat itu Dila pun ngobrol-ngobrol dengan teman karyawan yang lain. Obrolan itu berkaitan dengan kecelakaan yang barusan saja terjadi di depan warung. Kata Yuli, teman Dila yang sedang memotong daun bawang, dia sudah kerja di sana lebih lama dari Dila, yaitu 2 tahun. Dan menurut Yuli kalau dipikir-pikir, memang dari dulu di depan jalan warungnya itu selalu ada yang kecelakaan 1 bulan sekali. Dan itu pun membuat Dila terdiam heran. Kenapa hal itu bisa terjadi? Tapi Yuli pun tidak tahu apa sebabnya. Sesaat kemudian tatapan Dila menghadap ke arah Jumaroh yang saat itu sedang memasak kaldu ayam. Dan yang membuat Dila tercengang adalah sosok tinggi besar berbulu hitam lebat berdiri di sampingnya Jumaroh. Seketika Dila pun langsung mengucapkan istighfar dengan sangat lantang, membuat semuanya menatap ke arahnya. Astagfirullahaladzim. Dan bahkan sosok itu pun langsung menoleh ke arah Dila dengan tatapan yang sangat tajam sekali. Kedua matanya merah menyala. "Kamu kenapa, Dil?" tanya Yuli. Akan tetapi saat itu Dila hanya terdiam dan tak berkedip. Bahkan wajahnya berubah menjadi pucat pasi. Tubuhnya serasa susah digerakkan, hingga akhirnya Dila pun ambruk pingsan kala itu. Semua langsung panik dan cemas, apalagi Yuli yang teriak karena Dila pingsan, kepalanya bersandar di pundaknya Yuli. "Tolong!" Segera kala itu para karyawan langsung membantu membawa Dila ke ruangan khusus istirahat di warung itu. Dila dibaringkan di atas kasur, namun tubuhnya terasa kaku dan dingin sekali. Yuli dan Jumaroh terus mengolesi minyak kayu putih di kaki dan tangan Dila, berharap dia cepat sadar, sedangkan karyawan yang lainnya lanjut bekerja. Dan sesaat kemudian Pak Rudi serta Bu Eva datang ke warung
karena mereka mendapatkan laporan tadi ditelepon oleh karyawan lain kalau Dila pingsan. Namun saat Pak Rudi dan Bu Eva datang, syukurnya Dila tersadar. "Buatkan teh hangat, tolong itu buat Dila," ucap Bu Eva. Akhirnya Jumaro segera membuatkan teh hangat di dapur untuk Dila. Setelahnya Dila pun langsung menenggak teh hangat itu perlahan-lahan. Terlihat wajahnya Dila masih sangat pucat sekali dan bahkan tubuhnya juga dingin. "Dila, kamu pulang saja ya, istirahat di rumah," kata Pak Rudi. Saat itu semuanya mengira kalau Dila mungkin kecapean, karena memang hari tadi benar-benar ramai sekali dan Dila tanpa hentinya bekerja. Baru saja dia rehat malah membuatnya pingsan. Jadi itu yang mereka tahu kalau mungkin Dila kecapean. Akhirnya Dila diantarkan pulang oleh Yuli dan Jumaroh ke rumah. Untungnya rumah Dila tidak terlalu jauh dari warung mie ayam itu. Beberapa saat kemudian, setibanya di rumah Dila, ibunya langsung kaget dan menanyakan apa yang terjadi dengan Dila, karena saat itu Dila wajahnya terlihat pucat sekali dan tubuhnya juga lemas sekali. Yuli dan Jumaroh pun menjelaskan kalau mungkin Dila kecapean, jadi membuatnya tadi pingsan. Setelahnya Bu Sumi, ibunya Dila, mengucapkan terima kasih kepada Yuli dan Jumaroh sebab sudah mengantarkan anaknya pulang. Yuli dan Jumaroh pun pamitan untuk kembali ke warung kepada Bu Sumi. Dila langsung masuk ke dalam kamar untuk istirahat. Tapi kala itu Dila masih teringat jelas sosok yang ada di sampingnya Jumaroh, dan itu membuatnya ketakutan sendiri. Namun setelahnya dia pun tertidur karena lelah dan ngantuk. Hari berikutnya, Dila yang sudah mendingan, dia memutuskan untuk mulai berangkat kerja lagi seperti biasanya. Hari itu seperti biasanya warung sangat ramai. Ada Pak Rudi dan Bu Eva juga kala itu di warung dan mereka mengawasi para pekerjanya. Saat itu ada salah satu anak kecil yang tiba-tiba saja menangis histeris melihat ke arah karyawan yang sedang membuatkan pesanan untuk ibu anak kecil itu. Dia terus menangis sambil teriak ketakutan kala menatap ke arah Ani, teman Dila. Semua yang ada di sana pun bingung melihat anak kecil yang menangis itu, karena anak kecil tersebut mengatakan kalau dia melihat ada sosok hitam besar. Padahal semua yang ada di dalam warung itu tidak melihat apa-apa di sana. Bersamaan dengan anak kecil yang menangis itu, tiba-tiba saja terdengar ada suara teriakan salah satu pelanggan di belakang toilet. Semua bergegas menghampiri ke belakang untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata, pelanggan tersebut pingsan di depan toilet. Sontak semuanya pun geger, dan pelanggannya itu pun langsung dibaringkan untuk disadarkan. Kondisi warung hari itu benar-benar aneh, karena banyak kejadian yang mengejutkan. Singkatnya, malam itu Dila mendapati lembur di warung karena dia sendiri yang minta untuk menggantikan kemarin saat dia pulang. Memang, warung mie ayamnya Pak Rudi dan Bu Eva itu bukanya sampai malam sekitar pukul 9 malam. Malam itu Dila sibuk di dapur, dia sedang mengupas bawang. Dan saat itu tiba-tiba saja entah kenapa tangannya Dila itu tersayat pisau. Dia pun merintih karena kaget jari tangannya tersayat pisau. Beberapa teman karyawan yang ada di dapur pun menanyakan Dila, "Kamu kenapa, Dil? Kok bisa sampai kesayat pisau gitu? Ngelamun ya?" "Nggak tahu nih, tiba-tiba aja. Aku juga kaget." Ada Hansaplas nggak? Ada di sana, di kotak P3K. Segera Dila pun mengambil kotak P3K yang ada di dalam ruangan tempat istirahat. Akan tetapi saat dirinya sedang berada di dalam ruangan itu sendirian, tiba-tiba saja Dila mendengar ada suara lirih yang memanggil namanya. Sontak Dila pun mengedarkan pandangannya, tapi saat dia celingak-celinguk mencari kesana kemari, tidak ada siapa-siapa ternyata. Dia pun merinding. Akhirnya dia segera kembali ke dapur lagi. Malam mulai larut, Dila pun segera beranjak pulang bersama dengan karyawan yang lainnya. Akan tetapi kala itu Dilalah yang terakhir pulang, karena dia mencari kunci motornya yang entah dia lupa taruh di mana. Akhirnya dia pun kembali masuk ke dalam warung. Hingga akhirnya kunci motornya itu pun ditemukan juga yang ternyata ada di dalam ruangan istirahat. Kunci warung pun dibawakan oleh Dila karena dia yang pulang paling terakhir, dan itu nantinya dia harus pergi ke rumahnya Pak Rudi mengembalikan kunci warungnya. Saat dia hendak beranjak pergi menuju ke rumahnya Pak Rudi, tiba-tiba saja Pak Rudi dan Bu Eva datang ke warung. Akhirnya kunci warung pun langsung Dila berikan kepada Pak Rudi. "Kamu kenapa baru pulang, Dil?" tanya Pak Rudi.
Iya pak, ini tadi kunci motornya dicari gak ketemu-ketemu. Ternyata ada di dalam. Ya sudah pak, ini kuncinya. Aku pamit pulang dulu ya pak. Iya Dil, hati-hati ya. Kemudian pandangan Dila tertuju pada Bu Eva yang kala itu membawa penampan yang di atasnya ada beberapa bunga-bungaan gitu. Dan beberapa barang-barang yang mirip jajanan pasar gitu. Namun saat itu Dila tidak terlalu menghiraukan karena dia sudah sangat capek sekali. Akhirnya dia pun beranjak pergi. Memang malam itu tepat sekali pada malam Jumat. Sebenarnya Dila takut pulang malam, apalagi jalanan yang dia lewati itu sangat sepi dan gelap. Sementara di sisi lain, malam itu Pak Rudi dan Bu Eva beranjak masuk ke dalam warung mie ayamnya itu dan meletakkan penampan di pojok warung belakang, entah untuk apa. Beberapa saat kemudian Dila pun akhirnya sampai juga di rumah, dan dia langsung ke kamar mandi untuk bersih-bersih. Akan tetapi saat dirinya di dalam kamar mandi, tiba-tiba saja Dila merasakan pusing sekali kepalanya, dan bahkan perutnya juga sakit. Setelahnya dia pun beranjak pergi ke dalam kamar untuk tidur. Akan tetapi, baru saja dia merebahkan tubuhnya di atas kasur, tiba-tiba dia dikejutkan dengan sebuah bayangan hitam yang melesat di dalam kamarnya. Bersamaan dengan itu, Dila juga mencium bau busuk yang menyengat sekali. Karena lelah, Dila pun akhirnya terlelap tidur dengan sendirinya. Akan tetapi, di dalam mimpinya itu dia bermimpi buruk. Namun mimpinya itu antara seperti sadar dan tidak sadar. Saat itu Dila sedang berada di dalam warung mie ayamnya tempat dia bekerja, tepatnya malam hari. Dan saat itu Dila lembur hanya bersama dengan Yuli dan Jumaroh saja. Saat itu, Dila sedang berada di dapur sendirian, sedangkan Yuli dan Jumaroh berada di depan melayani para pembeli yang datang. Tiba-tiba saja, Dila yang sedang berdiri di dapur sambil masak kaldu ayam, dia mendengar ada langkah kaki dari belakangnya. Dan suara langkah kaki itu seperti berjalan mengendap-endap. Seketika Dila pun menoleh ke belakang dan ternyata yang ada di belakangnya itu adalah Pak Rudi. Pak Rudi? Kenapa bapak jalannya mengendap-endap gitu? Akan tetapi wajahnya Pak Rudi hanya datar saja dan tidak menjawab ucapannya Dila sama sekali. Namun Pak Rudi terus berjalan mendekat ke arah Dila, membuat Dila ketakutan dan dia hendak menghindarinya. Tapi tetap saja Dila tidak bisa menghindar karena Pak Rudi langsung mengunci tubuh Dila dengan merangkulnya. Sontak Dila hanya terdiam dan tidak bisa teriak karena Pak Rudi wujudnya berubah menjadi sosok tinggi besar yang sangat menyeramkan sekali. Kedua matanya merah menyala serta bulu tubuhnya yang hitam tebal, gigi taringnya pun panjang dan tajam. Sosok itu lalu menghisap darah di lehernya Dila dan itu membuat Dila terlonjak bangun dari tidurnya. Saat bangun, nafasnya Dila terasa sangat tidak beraturan sekali. Bahkan keringat membasahi tubuhnya. Ternyata cuma mimpi. Syukurlah, gumamnya. Akibat mimpinya tadi itu membuat Dila jadi haus. Akhirnya dia pun beranjak menuju ke dapur dengan bermalas-malasan karena masih mengantuk saat dirinya berjalan menuju ke dapur. Dila melihat di dapur rumahnya itu dari ruang tengah. Dia melihat ada Pak Rudi dan itu membuatnya merasa sangat aneh. Karena bagaimana mungkin di rumahnya tengah malam ada Pak Rudi? Tapi Dila antara sadar dan tidak sadar, dia mencoba memanggil Pak Rudi. Akan tetapi saat kemudian malah menghilang entah kemana. Dek, jantungnya Dila serasa berhenti. Dia juga merinding ketakutan karena melihat sosok Pak Rudi tadi dan tiba-tiba menghilang. Tapi Dila mencoba mengusir rasa takutnya itu karena dia sudah sangat haus sekali. Diraihlah teko yang ada di atas meja makan dan juga gelas untuk menampung air putih itu. Saat Dila sedang minum air putih, tiba-tiba saja dia mendengar ada suara yang menggebrak pintu belakang. Sontak dia kaget hingga hampir tersedak saat minum. Setelah minum, dia yang penasaran dengannya menggebrak pintu itu. Akhirnya dia memberanikan diri mengintip lewat jendela belakang. Perlahan-lahan dia mengintip dari balik jendela. Ternyata tidak ada siapa-siapa di belakang rumahnya itu. Dila pun kembali ke kamar dengan lari-lari kecil karena takut. Namun baru saja Dila berjalan sampai di ruang tengah, prang, terdengar sebuah gelas yang pecah di lantai. Kemungkinan itu gelas tadi yang dipakai oleh Dila. Seketika Dila pun terhenti langkahnya. Dia kembali lagi ke dapur untuk melihat benda yang terjatuh di lantai tadi.
Namun, anehnya, saat Dila kembali ke dapur, dia tidak mendapati serpihan beling di lantai dapur itu. Padahal jelas-jelas tadi, Dila mendengar ada gelas yang pecah. Dia pun menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal sambil memikirkan kejadian aneh itu. Sesaat kemudian Dila merinding saat ada seperti tiupan yang merasuk ke telinganya Dila. Karena takut, dia langsung lari terbirit-birit masuk ke dalam kamar dan menutup pintunya rapat-rapat. Dia langsung menenggelamkan tubuhnya di balik selimut. Tapi Dila mendengar ada suara yang memanggil namanya. Malam itu benar-benar membuat Dila ketakutan sendiri dan tidak bisa lanjut tidur sampai pagi hari. Keesokan paginya, tubuh Dila terasa sangat lemas sekali dan tubuhnya terasa tidak enak badan. Tapi dia tetap maksa untuk berangkat bekerja. Padahal Bu Sumi sudah melarang Dila untuk berangkat. Dia disuruh di rumah saja dulu untuk istirahat. Tapi Dila tetap ngeyel mau berangkat kerja. Akhirnya ibunya pun hanya bisa mendoakan semoga Dila cepat membaik. Pagi itu setelah sarapan, Dila langsung pamitan kepada Bu Sumi berangkat kerja. Beberapa saat kemudian Dila pun akhirnya sampai juga di warung mie ayam. Di sana karyawan yang lain juga sudah pada berangkat. Semua langsung menatap ke arah Dila, karena wajah Dila terlihat sangat pucat sekali. "Dil, kamu sakit?" tanya Yuli. "Enggak apa-apa, cuma pusing dikit," jawab Dila. "Mendingan gak usah berangkat aja lah Dil, itu wajahmu pucat banget loh," timbal Jumaroh. "Udah gak apa-apa, aku kuat kok." Pagi itu mereka semua pun mulai melakukan pekerjaannya masing-masing. Namun hari itu Dila tidak seperti biasanya yang sangat bersemangat. Bagaimana tidak, karena dia kan sedang tidak enak badan. Semakin siang pelanggan pun saling berdatangan memenuhi warung mie ayamnya Pak Rudi. Saat Dila sedang melayani beberapa pembeli, tiba-tiba saja ada ibu-ibu yang kemarin memesan mie ayamnya untuk dibawa pulang. Dan dia mengatakan kepada Dila bahwa mie ayamnya itu saat dibungkus bawa pulang rasanya aneh, tidak enak, dan bahkan katanya ayamnya amis. Akhirnya membuat ibu-ibu itu membuang mie ayamnya dan juga membandingkan mie ayam saat dimakan di warung. Entah kenapa, kalau makan di tempat atau di warung rasanya sangat enak dan sedap sekali. Dila pun menjawab mungkin karena kalau dimakan di warung suasananya berbeda dan mie ayamnya masih panas serta enak makan bersama-sama, gak berdedek gitu loh. Ibunya itu pun mengangguk menanggapi ucapannya Dila. Setelahnya, Dila kembali ke belakang dapur untuk membantu mencuci mangkuk karena dia sudah tidak kuat lagi harus melayani pembeli. Untungnya temannya itu mau menggantikannya dan pengertian kepada Dila yang sedang tidak enak badan. Saat Dila sedang mencuci mangkuk dan gelas di belakang sendirian, dia melihat ke arah pojok warung belakang. Dia melihat di sana ada beberapa sesajen yang semalam dia lihat dibawa oleh Bu Eva. Karena penasaran, Dila mencoba mendekat ke tempat sesajen. Di atas nampan itu diletakkan. Sebelumnya dia melihat situasi sekitar. Kebetulan saat itu sepi karena dia di belakang sendirian. Setelah dia sudah dekat dengan sesajen itu, Dila, tiba-tiba terdengar ada suara yang memanggilnya dan ternyata adalah Bu Eva yang baru saja datang ke warung. Sontak Dila pun terperanjat kaget. Dia pun menghampiri Bu Eva. Bu Eva, iya Bu, ada apa? Kamu ngapain di situ? Anu Bu, nggak ngapa-ngapain kok Bu, jawab Dila terbata-bata. Tolong kamu itu bantu Yuli ya di depan, dia kewalahan. Ini mangkoknya biar saya saja yang nyuci. Iya Bu, baik. Akhirnya Dila pun beranjak ke depan. Dia terpaksa harus jadi pelayan lagi karena disuruh juraganya. Akan tetapi baru saja dia kembali ke depan, dia langsung teriak berucap istighfar kembali. Astagfirullahaladzim. Ucapannya Dila itu sangat kencang sekali dan membuat semua orang menatap ke arahnya. Begitu juga dengan sosok tinggi besar yang kala itu berdiri di sampingnya Yuli. Saat Yuli sedang melayani pembeli, ternyata Dila berteriak itu melihat sosok tinggi besar yang meludah ke arah mangkuk yang ada di dalam mangkok tempatnya. Tepatnya di atas penampan gitu. Yang mana mie ayam itu akan diberikan kepada pembeli oleh Yuli yang saat itu jadi pelayan. Dil, kamu ini kenapa sih? Tanya Jumaroh yang menghampiri Dila. Akan tetapi Dila hanya terdiam saja. Tubuhnya berubah jadi kaku hingga akhirnya Dila pun ambruk pingsan.
Semua yang tadi menghadap ke arah Dila jadi teriak saat melihat Dila pingsan. Alhasil Dila diangkat dan dibawa ke tempat istirahat yang ada di dalam warung mie ayam itu. Beberapa saat kemudian, Dila akhirnya sadar juga dari pingsannya dan segera dia diberikan teh hangat supaya lebih tenang dan badannya seger. Wajah Dila benar-benar pucat kala itu, tapi dia tetap memaksa untuk lanjut kerja lagi. Saat jam istirahat tiba, Dila dan yang lainnya makan siang bersama. Dan saat itu Dila menceritakan soal dirinya yang semalam melihat Bu Eva membawa sesajen ke warung dan diletakkan di pojok belakang warung. Teman-temannya yang mendengarkan cerita dari Dila pun saling berpandangan. Bahkan mereka juga seakan tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Dila. Dila juga menceritakan kalau dirinya melihat sosok tinggi besar beberapa kali yang membuat dia pingsan. Akan tetapi, Yuli dan Jumaroh tidak percaya. Hingga akhirnya Dila pun mengajak mereka pergi ke belakang warung untuk memberitahu sesajen yang diletakkan di sana. Namun, saat mereka sudah melihat sendiri ke belakang warung mie ayam itu, anehnya semua sesajennya sudah hilang, tidak ada. Hal itu terjadi karena mungkin Bu Eva yang sudah memindahkannya. Akhirnya mereka semua pun kembali melanjutkan pekerjaannya masing-masing karena sudah mulai ramai lagi warungnya. Hari ini Dila lembur lagi sampai malam bersama dengan Jumaroh dan Yuli juga. Malamnya warung terlihat ramai sekali sehingga semua sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Di sela-sela pekerjaannya tiba-tiba saja Dila yang sedang mengiris bawang di dapur, dia kebelet. Dila lalu bangkit dan lari terbirit-birit karena sudah sangat kebelet dari tadi. Dia berjalan menuju ke kamar mandi yang letaknya berada di belakang. Terlihat halaman belakang warungnya Pak Rudi sangat gelap, tidak ada penerangan. Namun Dila tidak mempedulikan akan hal itu. Dia tetap melanjutkan untuk buang air kecil. Tiba-tiba saat Dila selesai buang air kecil, dia mencium aroma bau melati yang menyeruak ke dalam hidung. Dia juga mendengar kembali suara wanita yang bersenandung. Suara itu seperti berasal dari belakang warung. Betapa terkejutnya dia melihat ada sosok wanita dengan rambut panjang acak-acakan, dengan pakaian berwarna putih lusuh, sembari bersenandung duduk di atas pohon belakang warung. Di kegelapan terlihat dengan jelas sosok itu. Dila pun menatap ke arah sosok yang membelakangi dirinya dengan tajam. Sontak, betapa terkejutnya dia saat sosok itu membalikan wajahnya, menghadap ke arah Dila. Sosok itu dengan wajahnya yang hancur, penuh dengan darah, dengan kedua matanya yang melotot berwarna putih semua. Seketika bulu kuduk Dila berdiri semua. Jantungnya berdebar-debar sangat kencang. Dia pun langsung lari terbirit-birit menuju ke arah Yuli yang ada di dapur. Nafasnya terasa tidak beraturan, membuat Yuli mempertanyakan, "Kamu kenapa lari-lari gitu, Dil? Wajahnya pucat lagi." Akan tetapi Dila masih tetap fokus mengatur nafasnya yang terasa tidak beraturan. Dila pun segera meneguk segelas air putih yang ada di hadapannya sampai tak tersisa. Beberapa saat kemudian setelah dia sedikit tenang, Dila mulai menanyakan sesuatu. "Yul, itu lampu belakang warung kok nggak dinyalain sih?" "Oh, itu emang mati, Dil, belum sempat dibenerin." "Terus kenapa kamu lari-lari ketakutan gitu, Dil?" Enggak apa-apa kok, ayo kita lanjut lagi, Yul." Dila tidak menceritakan apa yang sudah dilihatnya tadi kepada Yuli. Mereka melanjutkan kembali untuk mengerjakan pekerjaannya yang belum selesai-selesai. Malam mulai larut. Dila dan yang lain bersiap-siap untuk pulang, apalagi warung sudah dalam keadaan sepi dan sudah waktunya tutup juga. Singkat cerita, suatu hari saat sedang bekerja, Dila disuruh oleh Bu Eva untuk berbenah warung, sedangkan yang lainnya masih tetap bekerja seperti biasa. Dan setelah Dila selesai beberes, kemudian Dila diberikan mie ayam secara gratis oleh Bu Eva sebagai tanda terima kasihnya kepada Dila karena dia mau disuruh beberes, dan karyawan yang lain pun juga dikasih saat itu. Setelah warung lumayan sepi, mereka pun makan bersama sambil menunggu pembeli datang. Saat Dila dan Yuli serta Jumaroh tengah menyantap mie ayamnya, tiba-tiba dari pandangan Dila dia melihat ada bayangan putih yang lewat di depan gerobak mie ayam. Sontak dia terkejut, tapi Dila tidak terlalu menghiraukan hal itu. Dia kembali melanjutkan menyantap mie ayam yang ada di hadapannya. "Tumben sepi ya ini warung," kata Dila. "Iya, Dil, paling bentar lagi juga rame," timpal Jumaroh. Tak terasa waktu sore tiba. Hari ini Dila tidak lembur. Dia pun siap-siap untuk pulang, sembari pamitan dengan Bu Eva yang ada di warung.
Beberapa saat kemudian, Bu Eva membuatkan mie ayam untuk kedua orang tuanya Dila. "Ini Dil, buat ibu bapak kamu ya," ucap Bu Eva. "Duh Bu, kenapa dibungkusin segala? Saya kan jadi ngerepotin," kata Dila. "Udah gak apa-apa Dil, terima ya. Sekali-kali kok, lagian kan kamu tadi siang sudah mau saya suruh buat beres-beres warung." Ya sudah, saya terima ya Bu, makasih Bu." Kemudian dengan segera Dila pun pulang dengan membawakan mie ayam pemberian dari Bu Eva. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Oh iya Bu, ini tadi aku dikasih mie ayam sama Bu Eva, katanya buat bapak sama ibu." Sembari memberikan mie ayam itu kepada ibunya. "Wah, bos kamu kok repot-repot segala." "Iya Bu, aku mau ganti baju dulu ya Bu." Dila masuk ke dalam kamarnya untuk mengganti bajunya, sementara Bu Ros menyiapkan mangkuk untuk tempat mie ayam. Lalu Bu Ros dan suaminya menyantap mie ayam yang diberikan oleh Bu Eva. Akan tetapi, mereka merasakan tidak enak pada mie ayam yang diberi Bu Eva tadi. "Dil, katanya mie ayamnya tempat kamu kerja enak, tapi ini kok rasanya biasa aja ya? Rasanya aneh," kata Bu Ros. "Masa sih Bu? Tapi tadi pas aku makan di warung enak banget loh rasanya." Karena penasaran dengan rasa yang dikatakan oleh ibunya, dengan segera Dila menyicipi. Dan memang saat dicicipi oleh Dila rasanya sangat aneh. Tidak enak seperti tadi dia makan di warung. Singkat cerita, malam harinya saat Dila sedang tertidur lelap, dia bermimpi buruk lagi. Di dalam mimpinya Dila berada di sebuah kuburan dan dia berdiri di tengah-tengah kuburan itu. Yang membuat dirinya ketakutan, Dila dikelilingi oleh beberapa sosok yang menyeramkan dengan wajahnya yang gosong dan menatap tajam ke arah Dila. Dila benar-benar ketakutan saat sosok-sosok itu melompat mendekat ke arahnya. Dan saat sosok tinggi besar itu mulai mendekat ke arah Dila, dia yang berjalan mundur seketika jatuh masuk ke dalam lubang galian makam. Sontak Dila berteriak dengan kencang, namun di dalam mimpinya itu tidak ada satu orang pun yang datang untuk menolongnya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja sosok itu menghilang meninggalkan asap tebal. Dan ada sosok kakek tua yang datang menolong Dila. Kakek tua itu mengulurkan tangannya untuk menolong Dila. Dila pun berhasil untuk keluar dari dalam galian itu. "Makasih ya kek, kakek dari mana kok tiba-tiba ada di sini?" Namun kakek tua itu hanya tersenyum dan terdiam. "Kamu harus berhati-hati. Orang yang kamu anggap baik bisa jadi itu adalah musuhmu." Yang kemudian kakek tua itu menghilang entah kemana. Sontak dia terperanjat bangun dengan nafas yang tidak beraturan. Keringat bercucuran membasahi baju yang dikenakannya. Jantungnya terasa berdebar dengan kencang. Apa maksud perkataan kakek di dalam mimpi itu ya? Kemudian Dila pun mengambil segelas air putih yang berada di meja samping ranjang tidurnya. Dia meneguk perlahan-lahan air putih itu. Suatu ketika, Dila mendapati lembur kembali kerja malam, dan malam itu tepat dengan malam Jumat. Warungnya pun tidak terlalu ramai kala itu. Tiba-tiba saja Bu Eva dan Pak Rudi datang ke warung. Dan lagi-lagi Dila melihat Bu Eva membawa penampan yang berisi sesajen. Karena penasaran, Dila perlahan-lahan berjalan mengendap-endap di belakangnya Bu Eva. Dia melihat Bu Eva membawa penampan yang berisi beberapa sesajen. Saat itu Dila tidak berpikir yang aneh-aneh. Karena ketahuan Bu Eva, dia pun pura-pura melanjutkan pergi ke kamar mandi. Setelah dia keluar dari kamar mandi, Dila mencium aroma bau dupa serta kembang-kembangan yang menyeruak ke dalam hidung. Seperti bau bunga bercampur bau darah gitu. Dan saat dia berjalan menuju kembali ke dapur, dia juga merasakan ada suara tapakan kaki yang mengikuti di belakangnya. Akan tetapi saat dia melihat ke belakang, ternyata tidak ada apa-apa. Sontak dia merinding ketakutan, bulu kuduknya berdiri. Dengan segera Dila lari kecil-kecil. Singkat cerita, siang itu kondisi warung sangat ramai sekali. Pas dia makan siang, temannya yang biasa melayani di depan tiba-tiba kebelet. Akhirnya Dila pun yang menggantikannya. Saat itu Dila tidak sengaja melihat ke arah panci mie ayam dan dia melihat ada sebuah tali berwarna putih berada di dalam panci. Akan tetapi Dila tidak terlalu memikirkan tentang tali itu karena dia tidak mau ikut campur urusan bosnya.
Setelah temannya kembali, giliran Dila yang malah kebelet dan itu membuatnya terbirit-birit ke kamar mandi. Dan saat di kamar mandi, dia melihat ada sosok tinggi besar yang berdiri di dalam kamar mandi dengan kedua matanya yang merah menyala, menatap tajam. Sontak Dila yang terkejut, dia teriak kencang membuat para pelanggan yang datang ikut kaget. Saat Yuli dan Bu Eva menghampiri ke belakang, ternyata Dila sudah pingsan di depan toilet. Dengan segera Dila dibawa ke atas kursi panjang yang ada di warung itu. Yuli mencoba menyadarkan Dila dengan mengolesi minyak kayu putih pada hidungnya. Beberapa saat kemudian Dila pun sadar. Wajahnya memucat dan lemas sekali. "Kamu kenapa sih, Dil?" tanya Yuli. "Aku mau pulang. Tolong anterin aku pulang ya, Yul," pinta Dila. Bu Eva juga saat itu mengizinkan Dila untuk pulang saja karena dia melihat Dila sangat pucat sekali wajahnya. Akhirnya Yuli pun segera mengantarkan Dila untuk pulang ke rumahnya supaya Dila bisa istirahat. Sesampainya di rumahnya, Ibu Ros khawatir melihat keadaan Dila yang sangat pucat dan lemas. "Dila kenapa, Yul?" tanya Bu Ros. "Tadi pingsan, Bu, nggak tahu kenapa." Dengan segera Yuli memapah tubuhnya dan membawa Dila masuk ke dalam kamarnya supaya istirahat. Singkat cerita, Dila masih terlihat sangat lemas sekali, terbaring di dalam kamarnya setelah pingsan di warung mie ayam tempatnya kerja. Malamnya Dila merasakan tubuhnya sangat berat sekali, seperti ada yang menindih. Saat dia beranjak bangun dari tidurnya menuju ke arah kamar mandi, sekilas dia lewat di depan kaca. Dan terlihat di belakang tubuh Dila ada sosok tinggi besar dengan wajah yang sangat menyeramkan. Bu Ros pun langsung segera menghampiri Dila ke kamar. Saat Bu Ros ke kamarnya Dila, beliau melihat kalau Dila sudah pingsan di lantai yang sebelumnya sudah berteriak. Dengan segera Bu Ros dan suaminya mengangkat Dila kembali ke atas ranjang. "Gimana ini, Pak? Dila kok akhir-akhir ini seperti ini?" "Bapak juga nggak tahu, Bu. Apa mungkin Dila kecapean akhir-akhir ini makanya dia sering jatuh pingsan," kata suaminya. Malam itu Dila kembali bermimpi buruk. Dia didatangi oleh sosok tinggi besar. Waktu itu Dila sedang duduk di depan teras rumahnya sembari memainkan ponselnya. Tiba-tiba saja dia melihat ada sosok tinggi besar, mata merah menyala, sama sosoknya yang saat di mimpi-mimpi buruk sebelumnya. "Berhati-hatilah, nyawamu dalam bahaya." Dan beberapa saat kemudian, sosok itu menghilang dengan meninggalkan asap di depan halaman. Tubuh Dila sudah gemetaran tak karuan dan saat itu juga Dila langsung terperanjat bangun ketakutan, lalu teriak-teriak, "Ah, tidak!" Bu Ros dan suaminya yang tengah menonton televisi dengan segera menghampiri Dila. "Kamu kenapa lagi, Dil?" tanya Bu Ros. "Kalau ada apa-apa yang Mbok cerita," kata bapaknya. Bu Ros kemudian mengambilkan air putih ke dapur untuk Dila. "Nih, minum dulu, Dil, biar tenang." Dengan perlahan-lahan Dila meneguk air putih tersebut. Kemudian Dila pun menceritakan kepada kedua orang tuanya. "Pak, Bu, akhir-akhir ini aku selalu mimpi buruk dan efeknya aku bisa melihat penampakan yang menakutkan, Pak, Bu. Aku juga selalu melihat ada sosok tinggi besar, sosok putih-putih berbungkus kain lusuh. Dan tadi sosok tinggi besar mengatakan sesuatu kepadaku, Bu. Katanya nyawaku dalam bahaya." "Dil, mimpi itu cuma bunga tidur. Kamu jangan terlalu dipikirkan ya," kata Bu Ros. Beberapa hari kemudian tiba-tiba saja Dila jatuh sakit lagi. Dia demam tinggi. Bu Ros membawa Dila ke puskesmas untuk diperiksa. Sesudah diperiksa, dokter hanya memberikan resep obat penurun panas untuk Dila. Namun obat yang diminum oleh Dila itu tidak mempan. Dia masih tetap saja demam. Bu Ros akhirnya membuatkan ramuan tradisional untuk Dila supaya mendingan panasnya turun. Sementara itu, setiap malam Dila selalu mimpi buruk. Bahkan di dalam kamarnya dia melihat ada bayangan hitam yang melintas, yang selalu menerornya. Dan saat bayangan hitam itu dilihat oleh Dila, perlahan-lahan bayangan itu berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Semenjak saat itu, Dila menjadi seperti orang yang seperti kehilangan akal. Ya karena diteror terus, selalu teriak-teriak sendiri, dan Dila pun tidak pernah berangkat kerja. Karena orang tuanya khawatir dengan keadaan Dila, hingga akhirnya bapaknya Dila mengundang orang pintar
untuk menyembuhkan Dila, karena beliau merasa ada kejanggalan yang terjadi pada diri anaknya. Waktu itu bapaknya Dila mengundang salah satu temannya yang merupakan orang yang ngerti hal begituan, karena temannya itu anak dari pengurus sebuah padepokan. Sebut saja Pak Huda. Pak Huda yang berasal dari kota, beliau mau datang untuk menyembuhkan Dila. "Assalamualaikum," singkat cerita Pak Huda datang. "Waalaikumsalam, silahkan masuk Pak Huda." Saat Pak Huda menyambangi rumahnya Dila, beliau sudah merasakan hawa yang berbeda. Beliau juga melihat banyak makhluk yang berada di depan rumah. Kemudian Pak Huda pun langsung masuk ke dalam kamar melihat keadaan Dila. Saat Pak Huda pertama kali melihat Dila, beliau langsung merasakan prihatin yang sangat besar sambil menggeleng-gelengkan kepala lalu beristighfar. Astagfirullahaladzim. Ternyata Pak Huda melihat ada sosok tinggi besar yang sedang menindih tubuhnya Dila, serta ada sosok putih-putih yang mengelus-elus kepalanya Dila. Sosok itu perempuan. Kemudian Pak Huda mengajak bapak Dila keluar untuk menyampaikan sesuatu. "Mas Rudi, anakmu itu tadi saya lihat ada yang nindih dan ada yang ngelus-ngelus," kata Pak Huda. "Lah terus bagaimana ini Pak?" "Tenang, besok kita akan lakukan mediasi untuk mengusir sosok itu. Nanti siapkan bahan-bahan untuk bisa kita lakukan pengobatan secara tradisional ya." Singkat cerita, malam berikutnya Pak Huda datang untuk menyembuhkan Dila. Bu Ros juga sudah menyiapkan semua pesanan yang Pak Huda perlukan untuk keperluan pengobatan. Malam itu kemudian Pak Huda langsung duduk dengan kursi di samping ranjang tidurnya Dila. Beliau langsung memulai membacakan doa-doa dan saat itu juga tiba-tiba hawanya berubah. Pak Huda terus membacakan doa-doanya sampai Dila pun memberontak karena ada sosok yang masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian Pak Huda melakukan mediasi menanyakan kepada sosok yang ada di dalam tubuhnya Dila. Kamu siapa? Kenapa kok kamu selalu ngikutin anak ini?" "Saya utusan dari bosnya untuk mengambil anak ini." "Pergi atau mau kamu saya bakar?" "Tidak mau, kamu jangan ikut campur." Tanpa ampun kemudian Pak Huda terus membacakan doa-doanya untuk mengusir sosok yang ada di dalam tubuhnya Dila. Hembusan angin semakin kencang masuk hingga terlihat petir yang menyambar di atas langit, membuat suasana malam itu semakin mencekam. Dila yang kerasukan sosok itu terus memberontak saat dibacakan doa oleh Pak Huda. Saat itu juga terlihat Pak Huda mengeluarkan keringat yang bercucuran karena beliau sedang berperang dengan menggunakan tenaga dalam dengan sosok itu. Tiba-tiba saja jendela kamar yang tadinya terbuka tiba-tiba tertutup membuat semuanya kaget. Beberapa saat kemudian Dila terasa lemas dan langsung pingsan karena sosok yang ada di dalam tubuhnya itu sudah keluar. Pak Huda kemudian membicarakan apa yang sebenarnya telah terjadi dengan Dila. "Jadi gini Mas Rudi, Mbak Ros, Dila itu sudah ditargetkan oleh seseorang yang melakukan pengelarisan sebagai tumbal. Tapi sekarang Dila insya Allah sudah tidak diganggu lagi. Sudah lepas itunya, tandanya." "Lah siapa yang melakukan itu Pak?" "Tadi saya dengar dari sosok itu sih menyebutkan nama bosnya gitu." "Apa kalian tahu siapa?" "Astagfirullah," ucap kedua orang tuanya Dila kaget. Dan saat itu Dila tersadar dia mendengar apa yang diucapkan oleh kedua orang tuanya dan Pak Huda. Sekarang mereka tahu siapa yang sudah tega melakukan itu kepada Dila. Pantesan selama ini bosnya Dila itu selalu baik dan mendadak kaya raya. Padahal dulunya Pak Rudi dan Bu Eva cuma jualan mie ayam keliling dan hasilnya gak seberapa. Kemudian Pak Huda membacakan doa pada air putih yang sudah disiapkan oleh Bu Ros dan langsung diberikan kepada Dila. "Ini diminum dulu ya Nduk." Dila pun menengguk air putih itu dengan perlahan-lahan. Saat itu juga Dila batuk dan memuntahkan darah berwarna merah kehitaman. "Bu, nanti itu air bekas cucian beras dicampurkan dengan air dan klor yang sudah dihaluskan nanti. Tolong disiramkan ke sekeliling rumah ya. Sisanya digunakan untuk Dila mandi." "Baik Pak." Malam itu juga Pak Harun pamitan untuk pulang dan diantarkan oleh bapaknya Dila. Sementara akhir-akhir ini warung mie ayam milik Pak Rudi terlihat sepi
tidak seperti dulu lagi. Dila juga sudah tidak lagi bekerja di warungnya Pak Rudi dan Bu Eva karena tidak diperbolehkan oleh kedua orang tuanya. Ternyata selama ini Bu Eva lah yang menyarankan kepada Pak Rudi untuk menumbalkan Dila sebagai tumbal penglaris. Namun entah apa sebabnya Bu Eva menyarankan Dila untuk dijadikan tumbal itu. Kita tidak tahu. Dan demikianlah sebuah kisah. Semoga menjadi pengingat untuk kita semua. Tony Abbas pamit, sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum.